Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kok kayak lari kenceng banget ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba lihat kecepatan dari sudut pandang yang beda. Kita akan bongkar gimana caranya ketenangan yang sering banget dianggap kelemahan, justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar kita buat maju. Coba deh, ingat-ingat lagi. Mungkin pas kamu lagi duduk santai, nggak ngejar apa-apa, nggak berusaha ngebuktiin apa-apa ke siapapun, anehnya, justru di momen kayak gitu, hidup rasanya jadi enteng kan? Bukan karena masalahnya tiba-tiba hilang, tapi karena pikiran kita akhirnya berhenti lari maraton. Nah, perasaan ringan di tengah keheningan itu ternyata jadi kunci bagi para filsuf Stoik. Mereka sadar kalau ketenangan itu bukan hadiah dari hidup yang sempurna. Justru ketenangan adalah sikap batin, kemampuan kita buat nggak gampang goyah sama hal-hal di luar kendali kita. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, obsesi dunia pada kecepatan. Jadi sebelum cari solusi, kita harus paham dulu akar masalahnya. Kita ini hidup di dunia yang terobsesi sama yang namanya cepat. Yap, di budaya kita sekarang, kecepatan itu udah kayak jadi tolok ukur kesuksesan nomor satu. Siapa yang paling cepat balas email, paling cepat dapat promosi, paling cepat posting, pokoknya yang serba cepat, itulah yang sering dianggap paling berhasil. Dan gejalanya, kayaknya kita semua ngerasain ya. Kalender yang isinya penuh dari pagi sampai malam, notifikasi HP yang nggak ada habisnya, dan yang paling parah, rasa bersalah pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Seolah-olah kalau kita diam sejenak, kita bakal ketinggalan kereta. Dan ini dia intinya, persis seperti yang dibilang sama Marcus Aurelius, yang bikin kita capek luar biasa itu sebenarnya bukan jadwal kita yang padat, tapi pikiran kita sendiri yang nggak pernah dikasih istirahat. Terus-terusan cemas soal besok, dan nyeselin yang kemarin. Kita lanjut ke bagian 2, jebakan modern. Nah, obsesi sama kecepatan ini, ujung-ujungnya bikin kita gampang banget kejebak dalam dua hal yang nguras energi. Jadi reaktif, dan terus-terusan bandingin diri. Kita jadi hidup dalam mode reaktif. Pagi-pagi bangun yang dicek notifikasi, bukan kesadaran diri. Kita sibuk merespon permintaan orang lain secepat mungkin, sampai nggak ada waktu buat nanya ke diri sendiri. Tunggu dulu, ini beneran yang gue mau? Terus, jebakan kedua, ya apalagi kalau bukan banding-bandingin hidup kita sama highlight hidup orang lain di media sosial. Para filsuf Stoik bilang, kita jadi bingung dan lelah karena kita coba jalanin hidup pakai peta orang lain, bukan peta kita sendiri. Ya, jelas nyasar kan? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, ketenangan Stoik. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah kerennya ajaran Stoik. Mereka memutar balik cara pandang kita. Ketenangan itu bukan kelemahan, tapi justru bentuk kendali tertinggi yang bisa kita punya. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Ketenangan Stoik itu bukan berarti pasif, bukan berarti kita jadi males-malesan atau nggak punya ambisi. Justru sebaliknya, ini adalah kekuatan buat memilih tindakan kita secara sadar, bukan karena ikut-ikutan atau panik. Inilah kendali yang sebenarnya. Gini deh, bayanginnya. Ketenangan itu seperti tombol pause di dalam kepala kita. Dia menciptakan jeda, ruang kecil antara sebuah kejadian dan reaksi kita. Di dunia yang serba instan ini, jeda itu adalah sebuah kekuatan super. Karena di dalam jeda itulah kejernihan muncul. Dan ini nyambung banget sama apa yang dikatakan oleh Epictetus. Kebebasan sejati itu bukan saat kita bisa melakukan apapun semau kita. Kebebasan sejati itu dimulai saat kita berhenti, diperbudak sama hal-hal di luar kendali kita. Entah itu ekspektasi orang lain atau tuntutan untuk selalu cepat. Bagian keempat, kekuatan pikiran yang tenang. Oke, teorinya keren, tapi praktiknya gimana? Apa sih untungnya punya pikiran yang tenang? Yuk, kita lihat 3 kekuatan super yang bisa kita dapetin. Jadi ada 3 kekuatan utama yang lahir dari pikiran yang tenang. Pertama, kemampuan ngambil keputusan yang jujur. Kedua, bebas dari butuh pujian orang lain. Dan ketiga, jadi lebih berani buat melangkah. Mari kita bedah satu persatu. Kekuatan pertama, keputusan yang jujur. Saat kepala kita adem, kita jadi bisa dengar suara hati kita sendiri, bukan cuma suara ketakutan. Kita jadi bisa bedain, ini keputusan karena kita emang mau, atau karena kita takut ketinggalan. Dan saat pilihan kita selaras sama nurani, langkah kaki pun rasanya jauh lebih ringan. Yang kedua, bebas validasi. Wah, ini benar-benar melegakan. Dengan pikiran yang tenang, harga diri kita nggak lagi naik turun gara-gara pujian atau kritikan orang. Energi kita yang tadinya habis buat pamer atau cari pengakuan, sekarang bisa kita pakai buat beneran berkarya dan membangun sesuatu yang berarti. Dan yang ketiga, jadi lebih berani melangkah. Kenapa? Karena pikiran yang tenang itu bisa menerima kalau hidup ini emang nggak pasti. Kita berhenti nungguin momen yang sempurna atau nunggu jaminan bakal berhasil. Kita bergerak maju karena kesadaran dari dalam, bukan karena panik didorong-dorong dari luar.
Oke, kita sampai di bagian akhir nih, bergerak dengan arah bermakna. Jadi kesimpulannya apa? Intinya, ini semua bukan soal berhenti total, tapi soal mengganti fokus. Bukan lagi soal yang penting cepat, tapi yang penting tepat. Nah, tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Bergerak cepat itu seringnya kacau, reaktif, dan bikin capek. Akhirnya malah nyasar. Beda banget sama bergerak tepat, yang landasannya tenang, dilakukan dengan sadar, dan yang paling penting, punya arah yang jelas dan bermakna. Jadi, sekali lagi ya, ini penting banget. Ajaran stoik tentang ketenangan itu bukan ngajarin kita buat diam aja atau jadi pasif. Tujuannya adalah untuk mengubah kualitas dari gerakan kita. Kita tetap bergerak, tapi sekarang sumber tenaganya dari dalam, bukan dari kekacauan di luar. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana kalau ternyata selama ini kita salah fokus? Kita mati-matian berusaha jadi lebih cepat, padahal mungkin hidup cuma minta kita untuk jadi sedikit lebih hadir, sedikit lebih sadar di setiap langkah yang kita ambil.